Halo semuanya, kita akan jalan-jalan ke Museum Nasional. Kita menggunakan mode transportasi umum yaitu Transjakarta dan MRT. Aku berangkat dari Depok menggunakan D41 yaitu dia rute terbaru dari Sawangan ke Lebak Bulus. Aku turunnya di MRT Fatmawati ya guys. Kemudian lanjut menggunakan MRT sampai Bundaran HI. Lanjut lagi menggunakan Transjakarta Koridor 1. Yang aku naikin ini rutenya dari Bundaran HI sampai Kali Besar ya guys. Kemudian nanti turunnya di halte Museum Nasional. Ini haltenya berseberangan banget langsung ke Museum Nasional ya guys. Jadi enak banget tinggal nyebrang. Sampai deh kita. Jam operasionalnya yaitu hari Seninnya libur dan bukanya Selasa sampai hari Minggu. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini kita kesini siang hari dan ini tempat pembelian tiketnya langsung. Jadi nanti kalau mau beli tiketnya bisa langsung di sini atau beli online. Di Museum Nasional ini disediakan rem seperti ini ya guys, jalur untuk pengunjung disabilitas. Jadi enak banget, ramah banget. Jadi siapa aja bisa ke museum. Ini kita masuk ke museumnya, tinggal scan barcode-nya aja. Gampang banget deh pokoknya. Setelah scan tiket, kita sudah masuk di area Museum Nasional. Sebelum kita keliling-keliling, kita bisa lihat papan informasi. Kita bisa lihat pameran apa saja yang sedang berlangsung di Museum Nasional hari itu. Tersedia juga jadwal pemanduan dalam berbagai bahasa. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Dan di sini kita bisa lihat macam-macam banyak arca-arca peninggalan yang ditemukan di daerah Indonesia. Banyak banget deh pokoknya arca-arca, dan ini merupakan pelajaran yang oke banget untuk anak-anak. Jadi mungkin kalau di sekolah belajar tentang sejarah mengenai arca, di sini anak-anak bisa lihat langsung arcanya. Selain untuk mengenal sejarah dan budaya, ke museum ini anak-anak perlu juga dibiasakan dan diberi informasi mengenai etika saat berkunjung ke museum. Yaitu diantaranya tidak boleh menyentuh benda-benda bersejarah. Lanjut kita bergeser ke ruangan berikutnya. Di sini kita bisa melihat lukisan wajah-wajah asli suku dari Indonesia yang dilukis pertama kali oleh orang Indonesia. Bergeser lagi ke ruangan berikutnya yaitu ruang imersif. Ini yang paling kita tunggu-tunggu untuk ke Museum Nasional. Di ruang imersif ini kita bisa menonton video mapping 360 derajat yang menampilkan sejarah Indonesia. Penggunaan video VR di sini bertujuan untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih menarik dan terasa nyata. Jadi kita rasanya tuh seperti berada di dalamnya gitu loh. Benar-benar pengalaman yang menyenangkan sih. Oh ya, untuk pembelian tiket imersif ini bisa teman-teman lakukan pembeliannya melalui online ya. Jadi nggak bisa dibeli langsung di tempat. Memang harus jauh-jauh hari. Harganya 35.000.
Setelah puas menonton, kita lanjut ke pameran berikutnya, yaitu ada 130 tahun Pithecanthropus erectus. Pada bagian ruangan ini, kita bisa melihat banyak tulang dan tengkorak yang ditemukan. Sekarang Museum Nasional Indonesia sudah jauh lebih bagus sejak renovasi dan pemugaran. Penataan tata letaknya, tata lampunya sekarang jauh sudah lebih modern. Sehingga untuk main-main ke museum juga tidak mengerikan seperti dulu yang mungkin terlihat suram. Lampu-lampunya juga terang-terang banget. Pameran lainnya yang juga sedang berlangsung di Museum Nasional pada saat kita ke sana yaitu pameran Sunting, yaitu pameran jejak perempuan Indonesia penggerak perubahan. Jadi di sini dipamerkan banyak perempuan-perempuan yang pernah menjadi sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia baik dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Di ruangan ini juga terdapat bagian yang juga menyenangkan, yaitu bagian interaktif media, di mana kita bisa melihat hasil karya dari beberapa perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa. Salah satunya kita bisa membaca Sunting Melayu
yaitu surat kabar perempuan di zaman Hindia Belanda yang pernah terbit di Padang, yang isinya terdiri dari tajuk rencana, sajak-sajak, dan tulisan-tulisan mengenai perempuan serta riwayat tokoh-tokoh ternama. Sunti Melayu ini terbit atas inisiatif Rohana Kudus yang berasal dari Koto Gadang. Redaksi majalah Sunting Melayu ini sepenuhnya dipegang oleh perempuan. Selain itu, kita masih bisa banyak melihat arsip-arsip karya lainnya di media ini. Di Museum Nasional ini juga terdapat toko merchandise yang tidak begitu besar tapi menjual banyak merchandise khas Indonesia, termasuk diantaranya adalah kain-kain khas dari Nusantara. Naik ke lantai atas, kita bisa melihat pameran selanjutnya, yaitu pameran Mishkat. Pameran Mishkat ini adalah pameran mengenai peradaban Islam di Indonesia. Fasilitas lain yang juga tersedia di Museum Nasional ini yaitu kantin yang berada di lantai basement sejajar dengan tempat parkir kendaraan. Jadi kalau teman-teman membawa kendaraan pribadi seperti mobil, bisa diparkir di basement dan bertemu dengan kantin ini. Terdapat juga ruang anak-anak untuk bermain. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Nantikan video kami yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!